warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Frian? Baik, sehat Mbak Maya? Iya, sama lah. Semangat. Mm-mm. Sehat. Iya. Ini tadi Mbak Frian minta ngobrol-ngobrol ya. Pengen Iya. ngobrol. Kira-kira Mbak Frian mau atau kepingin ngobrolin apa ya? Jadi gini Mbak, aku kan kemarin habis melakukan kegiatan ya, tapi di situ ternyata itu belum sepenuhnya sukses gitu ya, belum dikatakan belum 100% gitu terlaksana kegiatan itu. Ada beberapa kendala sih yang memang aku hadapi dalam melaksanakan kegiatan itu. Nah, kendalanya apa itu Mbak Frian? Jadi kemarin itu ada kan di aku itu ada 2 jurusan ya, ada teknik sama ada bisman gitu ya lah. Kalau yang bisman itu udah sesuai dengan rencana kita, rencana awal, tapi untuk yang jurusan teknik itu rada-rada susah ya. Memang anak-anaknya itu karakteristiknya itu memang eh, lebih wow dibandingkan dengan anak-anak bisman gitu. Lebih apa ya, rame? Iya lebih rame, ya lebih, semaunya sendiri gitu ya. Jadi, dalam mengikuti acara kemarin itu ke sana gitu. Jadi, apa, tidak fokus ya, tidak fokus di acara, malah asik, eee, ini sendiri, apa, berkegiatan sendiri gitulah intinya Oh ya, di. itu acaranya acara apa ya Mbak Frian? Ya kebetulan kemarin itu ada acara kegiatan P5 gitu ya, ada Oh, acara workshop kelima. untuk pembuatan ekoprint. Nah, itu kita laksanakan jadi 2 bagian memang. Yang pertama itu untuk Bisman dan yang kedua itu untuk anak-anak teknik. Nah, untuk yang pertama hari pertama oke lah ya kita sukses gitu acaranya. Dari awal itu anak sudah antusias, kemudian dalam mengikuti workshop itu juga sudah eee, baik ya, tertib ya anak-anaknya, tapi untuk di hari yang kedua itu, eee, belum sampai selesai workshop-nya itu udah buyar ya, anak-anaknya itu udah, eee, apa namanya, ke sana kemari lah, yang mengikuti itu hanya beberapa anak. Itu memang saya itu sangat, apa ya, rasanya belum puas dalam, penyelenggaraan kegiatan workshop P5 itu kemarin. Oh iya ya, jadi permasalahan yang dihadapi Bu Brian itu dengan beberapa anak teknik dalam kegiatan P5 kemarin itu kegiatan belum selesai, tapi anak-anaknya sudah apa ya, mungkin ada yang membuarkan diri atau mungkin lari-lari ke sana kemari ya, Iya. ya mungkin langsung tidak konsentrasi atau mereka itu tidak fokus dalam acara tersebut gitu ya Bu. Iya betul sekali seperti itu Bu Maya. Jadi kira-kira dalam diskusi kita siang ini eh, apa ya yang ingin didapatkan Bu Frian? Apa Bu? Saya pengennya itu biar kegiatan berikutnya itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan, apa yang kita konsepkan ya. Jadi, kegiatan workshop lagi kan ada ya, karena kegiatan P5 itu kan setiap tahunnya mesti ada ya beberapa tema, Ada. kita kita pakai 3 tema. Jadi untuk kegiatan berikutnya itu bisa berjalan dengan lancar baik di anak teknik maupun di anak bisman, begitu sih Bu Maya. Iya, karena setiap anak itu kan sebenarnya unik ya Bu. Iya Jadi betul sekali. kira-kira eh, hal positif apa yang Bu Frian punyai agar anak-anak ini menjadi apa ya sesuai dengan yang Bu Frian harapkan? Kalau hal positif sih, apa ya, menyalurkan, ini ya, menyalurkan apa namanya, informasi atau ilmu pengetahuan yang saya miliki dan dengan menyediakan
wadah ya, wadah di dalam kegiatan workshop gitu ya. Pengennya sih anak-anak itu punya bekal, punya keterampilan nantinya setelah lulus itu untuk bisa berwirausaha. Tujuannya sih seperti itu ya. Jadi karena di kami itu keterbatasan ya, keterbatasan guru-guru yang mungkin punya kelebihan seperti itu ya, kita undang narasumber dari luar. Memang seperti itu kemarin. Oh begitu, itu tadi ya hal positif yang Bu Brian punyai ya. Nah, mungkin dalam kegiatan ini kan mestinya ada tantangan ya Bu Brian, tantangan atau hambatan yang menjadikan anak-anak dari kelas teknik tadi menjadi seperti itu. Benar nggak Bu Brian? Ada hambatan atau tantangannya mungkin Bu Brian tahu? Ya, jadi untuk hambatannya yaitu ya karena memang anak-anaknya itu karakteristiknya berbeda dengan anak yang bisman, karena anak teknik itu kan lebih kalau zaman dulu itu Bintang lebih bandel ya, lebih ngeyelan, lebih sekarpe dewe gitu ya, lebih Iya, semaunya sendiri gitu maunya. ya. Itu menjadi tantangan. Nah, terus kemudian juga kemarin tantangannya itu karena kerjanya kelompok ya. Jadi dalam satu kelompok itu yang aktif itu hanya beberapa. Jadi yang lain itu ya udah karena udah ada yang pegang gitu ya. Karena kita cuma satu kelompok itu satu proyek pembuatan ekoprint, satu lembar kain itu. Jadi kalau udah ada yang pegang, mungkin anak yang lain yang nggak mau kerjasama ya udah dipasrahkan aja. Itu sih mungkin tantangannya ya. Itu ya tantangannya ya. Melihat tantangan atau hambatan yang seperti Bu Frian hadapi ini, kira-kira apa yang bisa Bu Frian lakukan untuk mentreatment anak-anak ini, terutama dari jurusan teknik ini atau kelompok tadi yang mungkin kurang fokus, agar menjadi sesuai seperti yang Bu Frian harapkan? Mungkin yang akan aku lakukan itu nantinya merubah pola dalam proyeknya. Yang kemarin kita buat satu kelompok itu satu proyek, karena melihat hambatan seperti itu, jadi nanti ke depannya mungkin satu proyek itu untuk satu anak ya. Jadi setiap anak itu dibebankan satu kain seperti itu ya. Jadi untuk mereka lebih bisa bertanggung jawab gitu dalam pembuatan proyek itu. Jadi kan kalau individual kan kelihatan ya antara yang berhasil atau tidak. Nah, itu mungkin yang akan aku lakukan. Nah, kemudian juga pengkondisian anak juga nanti mungkin aku minta bantuan ke wali kelas ya untuk bisa mendampingi. Kalau kemarin memang kita tidak melibatkan wali kelas ya, untuk kedepannya mungkin melibatkan wali kelas yang nantinya bisa aktif di situ, bisa memantau anak di situ ya. Jadi lebih kondusif gitu ya hasil workshopnya, kemudian hasil karya siswanya itu. Oh iya, itu bagus sekali Bu Brian. Jadi nantinya Bu Brian akan mungkin mengadakan kain untuk satu anak ya, Ya. minta bantuan pada wali kelas untuk mungkin menolong atau terjun langsung ya ke kegiatan atau program yang akan dilakukan untuk B5 ini. Nah, Iya, dengan iya. kondisi ini kita lihat kalau dari level 1 sampai 10 itu Bu Brian kira-kira pada kondisi level berapa ya Bu? Kalau yang kemarin itu saya sih masih di level 5 ya Mbak, karena memang belum sepenuhnya tak anggap sukses ya, karena memang itu ada beberapa kendala yang saya hadapi dalam pelaksanaan kegiatan kemarin gitu. Jadi masih di level 5 lah. Level 5 ya. Nah, menurut Bu Brian sendiri level nanti yang mau dituju berikutnya itu pada level berapa ya Bu untuk kondisi ideal yang Bu Brian inginkan? Ya, kalau kondisi ideal mah mungkin kalau melihat situasi ya, karena
anak teknik kan tidak bisa ditebak ya, walaupun mungkin aku udah punya planning seperti ini, tapi nanti kenyataannya di lapangan seperti apa kan belum tahu ya. Mungkin untuk level berikutnya, mungkin level 8 atau level 9 lah, itu sudah cukup ya bagiku, karena di lapangan itu ya itu tadi tidak bisa tertebak ya, namanya juga anak-anak kan sulit ya, nggak bisa kita atur 100%, apalagi udah gede-gede gitu ya. Kalau anak kecil mungkin masih bisa kita arahkan, yuk yuk ke sana yuk gitu. Kalau anak besar kan ya sudah, apa sih Bu gitu, karena ada jawaban seperti itunya gitu. Udah canggih jawabannya. Iya, ya, jadinya Betul. kan ya udah katanya merdeka belajar. Jadi kita mengikuti kemauan anak gitu. Jadi Iya. ya level 8 lah. 8 itu sudah menjadi target saya berikutnya. Nah, untuk menuju ke level 8 ini, kira-kira nanti komitmen apa yang akan Bu Brian lakukan agar anak-anak bisa mencapai seperti yang Bu Brian targetkan? Untuk komitmen mungkin pada saat sebelum pelaksanaan ya, mungkin sebelum pelaksanaan kita eh, atur tadi ya strateginya bagaimana biar anak itu bisa kerja mandiri ya, bukan kerja kelompok lagi. Terus kemudian kita juga koordinasi sama wali kelas juga ya untuk bisa mendampingi pada saat pelaksanaan kegiatan, karena itu tidak hanya 1 hari ya, karena proyeknya itu beberapa hari, makanya kita butuh komitmen bersama antara kita tim juga sama wali kelas juga gitu. Oh iya. Eh, Tadi kan Bu Brian kan rencananya mau ada treatment yang untuk anak-anak, misalnya seperti tadi 1 kain untuk 1 anak, juga mau mengajak para wali kelas untuk terjun langsung. Kira-kira selain itu ada lagi tidak yang akan Bu Brian lakukan untuk mencapai atau kita sampai pada hal yang Bu Brian harapkan atau targetkan? Mungkin cari referensi tempat kali ya, referensi tempat untuk kegiatan workshop itu ya. Kalau kemarin kan kita di outdoor ya, di area parkir itu, makanya kan anak gampang untuk kesana kemari ya. Mungkin untuk selanjutnya kita mungkin pakai indoor gitu ya. Jadi anak bisa terkontrol, nggak mungkin keluar-keluar ruangan. Itu khusus untuk treatment anak yang teknik sih. Kalau yang basement itu sudah ya kondisinya berbeda lah, sudah lebih kondusif gitu ya, dibilang apa namanya, antara dua itu ya, antara basement sama teknik itu. Kalau basement sudah lebih kondusif gitu. Tapi ada pihak lain mungkin yang akan diajak lagi? Kalau pihak lain sih enggak ya, karena itu kan intern di dalam sekolah. Jadi kita hanya melibatkan antara guru dan siswa aja sih, sama narasumbernya. Kalau narasumber kan nggak mungkin ya. Ya mungkin narasumbernya pada saat pelaksanaan nanti ditambah krunya ya. Jadi anak itu bisa terkontrol pada saat pembuatan tadi proyek tadi. Ya, proyek untuk P5-nya nggih. Ya. Kemudian berarti Bu Brian sudah mempunyai rencana, treatment, dan sudah tahu nanti yang akan diajak bekerja sama. Nah, dari sesi ini kira-kira yang bisa Mbak Frian, Bu Frian untuk simpulkan ini apa ya? Kesimpulannya, jadi kalau ada masalah ya, ada masalah atau kondisi di lapangan yang seperti itu kita harus punya apa namanya, solusi ya, harus punya solusi yang bagaimana sih kita bisa memperbaikinya gitu ya, Agar memperbaiki. rencana aksinya berhasil gitu ya? Iya betul sekali, itu sih. Eh, untuk mensukseskan rencana aksi Bu Brian ini biar berhasil, kira-kira ukuran keberhasilannya
Menurut Bu Brian bagaimana? Kalau ukuran keberhasilan saya itu anak mampu untuk bisa menyerap ilmunya, kemudian bisa mempraktekkan ya karena itu temanya kan proyek ya. Jadi anak itu paham, setelah memahami itu anak bisa mempraktekkan ya. Jadi punya ilmu, punya bekal nanti pada saat dia lulus. Nah, ilmu itu bisa digunakan karena kita kan jurusannya SMK ya, nanti mempersiapkan lulusan itu sudah bisa langsung bekerja gitu loh Mbak Maya. Jadi Oh iya. kalau enggak punya bekal itu kan yo kosong ya, kayak apa namanya gelas yang kosong gitu. Kan eman-eman gitu. Iya, berarti itu adalah ukuran keberhasilan yang Bu Brian harapkan ya Iya, untuk keberhasilan dari proyek berikutnya. Nah, iya. walaupun kita sudah mempunyai apa ya rencana yang matang, kita sudah ada bayangan keberhasilan, tapi kira-kira masih apa tidak ya ada terbersit, mungkin ada kendala yang mungkin nanti akan dihadapi Bu Brian pada proyek berikutnya. Kira-kira gimana Bu Brian? Kalau kendala berikutnya kan belum ini ya Mbak, belum ketebak ya. Cuma tadi belajar dari pengalaman aja sih setelah melihat kondisi di lapangan seperti itu, kita evaluasi, kemudian kita mencari solusi bagaimana nanti ke depannya ya karena rata-rata karakteristik anak itu sama ya antara Bisman dan teknik itu memang berbeda. Nah, karakteristik setiap angkatan itu hampir sama ya. Jadi kalau hambatannya kalau dibilang Mbak Maya tanya hambatan secara pastinya, saya belum tahu ya. Maksudnya belum tahu jawabannya ya karena memang sulit ditebak. Tapi kalau sesuai dengan yang kemarin saya lakukan, kemudian ditanya hambatan ya itu tadi ya hambatannya memang anak-anak itu susah diatur gitu ya. Jadi ilmu yang mereka dapat itu masih belum terserap sepenuhnya gitu. Nah, kira-kira Bu Brian punya bayangan nggak untuk mengatasi hambatan, ya mungkin hambatan yang biasanya nggak terjadi, tapi kemungkinan kecil aja kan terjadi gitu. Bu Brian punya ini nggak? Mungkin ada cara-cara khusus, trik khususnya mungkin Oke, kalau nanti sukses. kalau di lapangan ya karena saya orang lapangan jadi kita biasa intermezzo ya. Kita biasa intermezzo di lapangan ya. Jadi pada saat kita menghadapi kendala di lapangan itu ya kita harus pinter-pinternya bagaimana mengolah suasana, mengolah timing ya untuk bisa menghadapi kondisi yang urgent itu sih pada saat kita menghadapi tantangan. Jadi harus lebih ini kreatif ya. Kita harus apa ya kalau punya tantangan seperti ini di lapangan ya nanti tentunya ya saya akan bertindak secara cepat untuk bisa menghadapi tantangan yang Mendadak mungkin ya ya. mendadak gitu ya. Iya, Oke. betul. Iya. Bagus sekali Bu Brian. Ya. Berarti Bu Brian sudah tahu kemungkinan nanti yang akan dilakukan apa. Eh, Alhamdulillah untuk sesi coaching ini Bu Brian kira-kira gimana Bu? Sudah mendapatkan apa ya target selanjutnya untuk Iya. mencapai target selanjutnya. Iya. Kira-kira Iya. Bu Brian sudah tahu ya ada sesuatu gitu ya Bu. Oh, oh, iya, iya. Ini ngobrol sama mamanya itu jadi terbuka gitu ya. Apa yang saya pikirkan kemarin itu sudah ada solusinya, ada jawabannya gitu ya. Iya, Terima alhamdulillah kalau kasih. begitu Iya, kita akhiri dulu sesi coaching siang ini ya Bu. iya. Terima Selamat kasih Mbak Maya. menunaikan tugas kembali. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.